Selamat datang di video kedua. Video kedua ini dari satu project ini saya akan menjelaskan tentang desain pattern program yang digunakan pada program ini. Jadi akan berbeda ketika kita membuat program-program yang lain. Bisa berbeda, maaf, bisa berbeda. Jadi desain pattern itu adalah sebuah desain atau rancangan program-program kita seperti apa. Jadi kita akan bekerja dengan banyak file nanti, banyak folder. Di dalam folder-folder ada banyak file, dan kita perlu sebuah desain biar tidak membingungkan harusnya. Oke, seharusnya teman-teman nanti bisa belajar di semester-semester lanjut nantinya desain pattern ini. Cuma saya kenalkan dari awal karena kita akan membangun sebuah sistem informasi. Kita butuh program yang kompleks, kita akan membangun program yang kompleks, maka kita butuh sebuah desain. Gunanya buat apa desain ini? Desain pattern ini digunakan untuk mengorganisir file-file kita, mengorganisir alur programnya. Alur program, bukan alur sistem, tolong dibedain alur program sama alur sistem. Nah, desain pattern yang saya gunakan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada database, model, view, sama main program. Kalau yang paling populer adalah desain patternnya namanya MVC, model view controller. Nah, yang sekarang yang saya pakai sebagai contoh project di sini adalah model sama view. Tidak ada controllernya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang apa aja yang harus ada atau fungsinya. Oke, database, karena kita keterbatasan materi, databasenya hanya terbatas oleh array. Kita hanya bisa menggunakan array. Satu dimensi, dua dimensi nggak ada masalah, tapi kita akan menggunakan array. Model digunakan untuk berinteraksi dengan array. Nah, jadi nanti kita akan punya folder model. Saya ulangi, kita akan punya folder model. Kita akan punya folder model, di dalamnya ada file-file. Nah, yang nanti interaksi sama array itu hanya model. Jadi untuk selain berinteraksi sama array, selain untuk read sama write, karena tadi saya bilang saya nggak punya controller, maka biasanya controller itu digunakan untuk logic program beserta routing program atau membagi alur programnya seperti apa. Tapi karena keterbatasan, saya takut tambah bingung ya, karena ini belajar pertama kali membangun sebuah informasi. Jadi saya pilihkan model. Jadi model nanti punya tugas double. Tugasnya read sama write, membaca dan menulis pada array. Selain tugas tersebut, dia juga akan punya tugas untuk uh, fungsi utama logic programnya ada di sini. Jadi dia yang harus berpikir di sini, logic programnya. Nah, nanti kalau sudah selesai logic programnya, nggak ada masalah, pembacaan nggak ada masalah, baru nanti akan dilempar ke view. Diteruskan di view ya, karena lagi-lagi karena keterbatasan masalah pointer, jadi datanya nggak bisa diteruskan atau dipassing. Tapi datanya akan ada dicetak di sini dan dipanggil di sini. Jadi manggilnya di sini. Agak kurang berfungsi emang karena kita keterbatasan materi, jadi nggak apa-apa. Tapi sementara view-nya ada di sini tapi dipanggil di sini, jadi uh, agak agak kurang efektif. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk belajar dari awal. Nah, di view nanti akan ada banyak fungsi nanti di satu file ya. Nanti akan ada folder, ada file-filenya, nanti akan banyak-banyak file dan banyak fungsi. Nanti fungsi-fungsi dari file-file tersebut akan dipanggil di main program. Jadi di main program tidak ada urusan dengan model apalagi sama array. Di main program yang berinteraksi dengan main program itu adalah view-nya nanti. Nah, isinya main program apa kalau gitu? Kalau semua sudah dikerjakan di belakang, jadi main program ini disisahkan adalah kerangka program, kerangka programnya.
Jadi di sana akan ada switch case untuk menu-menunya, akan ada looping, while-nya akan ada di sini. Input sama outputnya akan ada di sini nanti. Input output untuk setiap modul pastinya. Ketika input untuk misalkan menu yang mana mau diberikan tetap ada di main program. Jadi nanti saya bisa membayangkan program kita di main program itu akan sepi coding, tapi codingnya ada di sini, belakang di sini. Jadi akan lebih mudah untuk dirawat. Nah, begitu penjelasan singkatnya. Nanti video berikutnya kita akan lebih detail lagi tentang pembangunan array plus nanti ke model. Oke, terima kasih.